Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Husnul Hafifah dengan NIM A1C1231035. Baik, di sini saya akan memaparkan analisa sintesa tindakan keperawatan yang dilakukan pada Tuan M dengan kesadaran menurun dan hipoglikemia di ruangan IGD Rumah Sakit DR Tajuddin Khalid Makassar. Selanjutnya, untuk biodata pasien, nama yaitu Tuan M, umurnya 78 tahun, alamat Permata Sudiang Raya, nomor RM-nya 55575 dengan diagnosa medik kesadaran menurun dan hipoglikemia. Jadi di sini diagnosa keperawatan yang saya angkat itu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan energi ditandai dengan pasien yang mengatakan lemas, dyspnea atau sesak napas, kemudian nyeri dada, respirasinya 25 kali per menit, nadinya 103 kali per menit. Kemudian untuk data subjektifnya, pasien yang mengatakan sangat lemas, nyeri pada dada. Kemudian data objektifnya, pasien tampak berbaring di tempat tidur, pasien tampak dibantu aktivitasnya oleh keluarga, respirasinya 25 kali per menit, nadinya 103, kemudian GDS-nya itu 71. Kemudian dasar pemikiran, sesak napas atau dyspnea, dalam bahasa Inggris itu dyspnea, shortness of breath adalah kondisi di mana kesehatan ketika seseorang mengalami kesulitan dalam bernapas. Kemudian tindakan keperawatan yang dilakukan yaitu dengan pemasangan O2 dengan nasal kanul. Kemudian sesuai dengan SPO dalam pemasangan oksigen nasal kanul sesuai dengan PPNI 2021. Untuk persiapan alat, yang pertama sumber oksigen seperti tabung oksigen atau oksigen sentral. Kemudian selang nasal kanul, flow meter oksigen, humidifier, cairan steril, dan stetoskop. Kemudian membaca rekam medik pasien. Setelah itu mencuci tangan, kemudian memakai handscoon. Kemudian masuk dalam fase kerja. Dan pertama kita identifikasi pasien menggunakan minimal 2 identitas. Pertama, nama lengkapnya, kemudian tanggal lahir, atau nomor rekam mediknya. Setelah itu, jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, kemudian lakukan kebersihan tangan 6 langkah, kemudian tuangkan cairan steril ke humidifier sesuai batas. Setelah itu, pasang flow meter humidifier ke sumber oksigen. Setelah itu, sambungkan selang nasal kanul ke humidifier. Setelah itu, atur aliran oksigen 2-4 liter per menit sesuai dengan kebutuhan dari si pasiennya. Kemudian pastikan oksigen mengalir melalui nasal kanul, kemudian tempatkan cabang kanul pada lubang hidung. Setelah itu lingkarkan selang mengitari belakang telinga dan atur pengikatnya. Setelah itu monitor cuping, septum dan hidung luar terhadap adanya gangguan integritas mukosa atau kulit hidung setiap 8 jam. Kemudian monitor kecepatan oksigennya. Setelah itu pasang tanda oksigen sedang digunakan. Setelah itu rapikan pasien dan alat-alat yang telah digunakan, kemudian lakukan kebersihan 6 langkah lagi. Setelah itu dokumentasi prosedur yang telah dilakukan. Setelah itu prinsip tindakannya yaitu pemasangan dengan prinsip bersih. Kemudian jangan terlalu cepat dalam pemasangan. Kemudian analisa tindakan, pemberian oksigen dimaksudkan untuk memberikan tambahan oksigen pada klien yang mengalami sesak nafas. Kemudian yang keenam, bahaya dan pencegahannya.
Kemudian yang pertama itu jika terapi O2 tidak terpasang atau kurang dari perintah dokter atau klien bisa mengalami hipoksia. Saat klien hipoksia dapat menyebabkan kematian pada jaringan yang tidak menerima suplai O2 yang cukup. Kemudian klien dapat mengalami keracunan O2 dalam tubuh jika terapi yang diberikan itu melebihi dari order dokter. Kemudian untuk pencegahannya, yang pertama itu pastikan terapi sesuai dengan order dokter dan selalu periksa saturasi O2 klien. Kemudian yang kedua, hentikan pemberian O2 saat klien keracunan O2 dan segera dilaporkan. Kemudian untuk hasil yang didapat dan maknanya setelah dilakukan pemberian terapi O2 didapatkan hasil yang untuk data subjektifnya pasien mengatakan sesaknya berkurang, untuk objektifnya respirasinya pasien 24 kali per menit, asesmennya masalah teratasi sebagian, kemudian untuk plannya melanjutkan intervensi. Untuk evaluasinya, saat saya melepas nasal kanul, pasien dan saturasi oksigen turun menjadi 90%. Dari hal tersebut, saya belajar bahwa jika melepas terapi oksigen, kita harus tetap memasangkan oximetri agar bisa mengobservasi saturasi dari O2-nya klien, dan kita dapat membuat pasien lebih aman karena bisa langsung memberikan kembali terapi O2 dan klien terhindar dari hipoksia. Sekian terima kasih, itu pemaparan analisa sintesa keperawatan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.